Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga kamu tetap sehat dan semangat dalam belajar ya. Jumpa lagi kita di pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 7 semester ganjil di SMP Negeri 31 Medan. Masih dalam materi lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Di pertemuan kedua dengan judul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar siswa mampu menjelaskan sifat-sifat Allah, menyebutkan dalil tentang sifat-sifat Allah, dan menjelaskan fungsi iman dan menghayati sifat-sifat Allah. Pada pertemuan yang lalu, sudah Ibu sampaikan agar lebih dekat dengan Allah, yaitu dengan mengenal melalui Asmaul Husna, dan pada pertemuan ini melalui sifat-sifat Allah. Menurut para ulama, sifat Allah Subhanahu wa taala itu terdiri atas 3 bagian. Pertama, sifat wajib yang artinya sifat yang pasti ada pada Allah. Yang kedua, sifat mustahil yang artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah. Dan yang ketiga, sifat jaiz yaitu sifat kewenangan Allah memilih tindakan atau perbuatannya. Sifat wajib bagi Allah berjumlah 20. Sifat mustahil juga 20. Sedangkan sifat jaiz hanya 1. Anak-anak Ibu, dari ke-20 sifat wajib maupun mustahil, hanya beberapa saja yang akan kita bahas. Yang pertama, sifat wajib Allah yaitu wujud, artinya ada. Sifat mustahilnya adam atau tidak ada. Ini bisa dibuktikan secara akal atau dalil akli tentang keberadaan Allah, yaitu dengan melihat adanya alam semesta dan beserta isinya. Dia itu ada, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Sedangkan secara dalil nakli, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran, yaitu firman Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang kedua, sifat kidam artinya terdahulu. Sifat mustahilnya hudus atau baru. Bukti secara dalil akli yaitu adanya suatu benda pasti ada yang menciptakan. Tetapi adanya Allah tidak ada yang mendahului. Contoh, pembuat sepatu lebih dahulu daripada sepatu. Namun ada yang lebih dahulu dari dia, yaitu ibu dan bapaknya. Dengan kata lain, pembuat sepatu ada karena dilahirkan oleh ibunya. Sementara bagi Allah tidak ada yang mendahului. Allah tidak dilahirkan. Ketika manusia dan alam semesta ini belum ada, Allah sudah ada. Dengan kata lain, Allah Maha terdahulu dari semua yang ada. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, Dialah yang awal dan akhir, yang lahir dan yang batin. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Sifat wajib yang ketiga adalah baqa, artinya kekal. Sifat mustahilnya fana, artinya rusak. Anak Ibu, Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan telah mati, dan Rasul-Rasul Allah juga telah wafat. Termasuk malaikat Israel, sang penyabut nyawa, juga wafat. Dan yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Yang artinya, setiap yang ada di bumi akan musnah, dan wajah Tuhanmu akan tetap kekal, baqa selamanya. Allah mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Anak-anak Ibu, untuk sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah seterusnya,
kamu bisa mencarinya di berbagai buku-buku ataupun literatur agar kamu lebih bertambah ilmunya. Yang berikutnya adalah fungsi iman dan menghayati sifat-sifat Allah. 1. Istiqomah, yaitu memiliki keyakinan yang tidak akan tergoyahkan bahwa Allah sajalah yang maha kuasa yang menentukan segala-galanya di alam semesta ini. 2. Sakinah, yaitu datangnya perasaan tentram, aman dan damai dalam hati seseorang karena ia telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah untuk melindungi keamanannya dan mencukupi kebutuhannya. 3. Tawadu, yaitu bersikap rendah hati dan ramah tamah terhadap sesama manusia. 4. Tadarru', yaitu sifat merendahkan diri kepada Allah yang maha segalanya. Dan yang kelima adalah tadabbur, yaitu sikap untuk selalu berpikiran dan introspeksi diri dalam rangka meningkatkan aktivitas ibadah kepada Allah, baik untuk kepentingan akhirat ataupun dunia. Anak-anak ibu semua, untuk sifat wajib kita hafal dalam lagu yuk. Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmu hayat sama' basar kalamun kadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kita bisa simpulkan pembelajaran kita kali ini bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diwujudkan dengan cara melaksanakan semua tugas sebagai pelajar, menaati peraturan, menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, serta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah anak-anak ibu semua, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Kita ucapkan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.